Shalom semuanya. Halo. Dengan sama-sama kita mempersiapkan hati kita karena kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita sama-sama mendoakan dan menyanyikan satu pujian khusus kami puji. Mari kita teruskan ibadah minggu kedua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai kita semua. Amin. Nas pemimpin pada minggu ini terambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Demikian, mari seluruh jemaat Tuhan dan kita semua, mari kita menikmati ibadah ini dengan penuh perkenan Tuhan dan kita semuanya mendapatkan berkat melalui
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Saudara-saudara, kita tahu kalau hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 atau kitab Bilangan pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan 9. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah bagi setiap kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, juga perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-8 sampai dengan 9. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengaku dosa kita secara pribadi, Tuhan. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar Tuhan akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pengentengan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihilah kami, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan berhaluilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami
beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Mari Tuhan, kami mencoba untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengakui iman sosial kita sendiri secara bersamaan. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal berkorban, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau membawa kesaksian. Apa ada saudara jemaat jemaat yang mau bersaksi? Yang mau bersaksi? Semuanya diberkati Tuhan, amin. Oke, langsung saja kita mau bersaksi yang saya tunggu. Mari sama-sama kita mengulangi pujian dan sambil memberikan persembahan, kita mengatakan pujian berkata puji. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati
Berkati juga orang murid maupun murid yang menaikkan kuasa kepujian kepada Allah Bapa. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita menaikkan lagu siapkan hati kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
ya, mencuri segala hal yang menjauhkan kami dari konsentrasi kami di seputaran firman. Untuk itu Bapa, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bertata di dalam ruangan ini, bertata di dalam hati kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, maka kami semuanya mendengarkan dengan baik. Berbicaralah ya Bapa kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saya menyapa kita, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur meskipun tadi kita pagi sekarang ini cuacanya itulah namanya cuaca ekstrim benar-benar. Kita sudah melihatnya matahari cerah paginya indah, itu hujan. Ya. Tadi Pak juga berangkat, itu sudah disiapkan semua. Pas sarapan hujannya kan dari kami itu kedengaran anginnya ya, hujan angin itu kedengaran. Jadi akhirnya segala perlengkapan perangnya untuk menembus hujan dipersiapkan. Tapi puji Tuhan itu tadi mau berangkat agak reda gitu ya. Jadi artinya tidak lagi hujan yang dengan angin seperti itu. Nah itulah bentuk dari pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Gak selalu langsung berhenti dan cerah langsung puji Tuhan, gak gitu ya. Tetapi dalam keadaan yang masih rintik-rintik, masih hujan dan sudah ada, itu juga menjadi ucapan syukur. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita kepada satu tema yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan masih terus kita lakukan. Ya, karena kita belum sempurna dan kita masih jatuh di dalamnya. Tema kita yang diberikan Simon diberikan kepada kita yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Roma 3 ayat 9 sampai dengan 18. Kitab Roma ayat yang 9 sampai dengan 18. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang 9, nanti ayatnya yang ke-18 kita membacanya secara bersama-sama. Sudah mendapat? Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terkangkang, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah salah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Kebutuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Bersama-sama, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jangan dialihkan, karena ini semuanya adalah sesuatu yang kita semua ini ya. Kita kan kalau mendengarkan firman Tuhan, apalagi di khotbah, ya, secara tidak sengaja, secara tidak sadar, kita bilang amin. Kalau pas tepat ya bagus ya. Tetapi mari kita perhatikan ya,
tidak ada pada orang itu. Amin. Kalau kita bilang berarti kita mengaminkan apa? Kesesatan. Ya. Jadi mari kita hati-hati, mari kita mendengarkan sungguh-sungguh. Kita harus semakin hari kita semakin jeli ya, semakin peka supaya kita tidak terkurung di dalam rutinitas untuk mengadakan amin. Setuju? Tidak. Firman Tuhan pagi ini agak ini ya, bukan agak tapi keras ya. Menceritakan, mengingatkan kita, menunjukkan kepada kita kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, pada keadaan manusia ya ketika baru diciptakan ya. Kalau kita membaca di kitab Kejadian bagaimana awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segala makhluk ya. Itu semuanya apa? Baik dan sangat baik ya, indah sekali. Nah, kemudian kita mengingat peristiwa Taman Eden. Apa yang terjadi di Taman Eden? Di sana juga ya, Taman Eden ini kalau kita baca ini sepertinya gambaran apa? Gambaran ini gambaran surga ya. Karena di situ nggak ada ketakutan, di situ nggak ada rasa malu, di situ nggak ada mementingkan diri sendiri, di situ tidak ada kecurangan. Ini semua kita baca tadi nggak ada di situ ya. Nggak ada yang tidak berakal budi, tidak ada yang menyeleweng, nggak ada ya. Semuanya indah di dalam Taman Eden. Itulah suasana sebelum manusia berdosa ya. Manusia dikasihi Allah itu ya sebelum manusia berdosa. Bukan artinya sekarang ketika kita berdosa Tuhan gak kasih kita, bukan. Tapi keadaan ini keadaan yang masih murni ya, sangat sempurna. Manusia itu dikasihi Allah. Dikasihi dalam bentuk apa? Disediakan makanannya ya, diberikan bahkan diberikan kepada Adam kuasa untuk menamai makhluk hewan-hewan ya. Jadi kalau sekarang ada jerapah, sekarang ada babi hutan, sekarang ada burung, itu yang nama-nama itu ternyata Adam ya. Jadi kita jangan lupa, kita harus ingat sejarah penciptaan. Jadi supaya kita lebih apa? Kita lebih mengagungkan Tuhan ya sebagai Sang Pencipta. Kita tahu kalau misalnya kita jawab, ini dari mana dulu? Kita yang ingat firman Tuhan, dari zaman penciptaan itu sudah dinamai oleh Adam. Bahkan manusia diberi kuasa. Kalau kita membaca lagi nanti ada waktu baca di Kejadian 2 ayat 8 sampai 24 ya. Ini peristiwa Taman Eden. Di sana pemeliharaan Allah disediakan dalam bentuk kebutuhan manusia. Kalau ada satu ayat di situ ada aliran sungai ya, aliran sungai supaya nggak salah saya lihat ya, aliran sungai Kejadian 2 ya. Nah, yang pertama ada aliran sungai yang pertama karena ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden ya. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Siapa yang pernah membaca? Saya tadi, ini udah berkali-kali saya baca, tapi waktu kemarin saya baca, ternyata emas pun dari awal sudah Tuhan ciptakan. Apa yang tidak diciptakan ternyata? Semua diciptakan. Ya. Tapi bukan berarti mainan mobil-mobilan Tuhan ciptakan, bukan. Jadi harus dimengerti, harus dibedakan ya, bahwa ada benda yang diciptakan oleh Allah dan ada benda yang diciptakan oleh manusia. Nah, tetapi emas, meskipun pada saat ini orang mencari-carinya di mana, di batu-batu, di daerah-daerah tertentu, ternyata sejak awal Tuhan sudah menciptakan emas. Ini salah satunya adalah di Sungai Pison.
Tentu pada saat itu memang belum diusahakan ya, karena manusia belum jatuh dalam dosa, belum ada kerja keras untuk mencari penghidupan. Apalagi begitu sempurnanya seluruh manusia jatuh dalam dosa, manusia disediakan penolong yang sepadan. Adam ya waktu itu sendiri penolongnya disediakan oleh Tuhan, bukan hanya kebutuhan makanan saja, bukan hanya kebutuhan dia tinggal di mana ya, tetapi juga penolong supaya ada temannya ya. Kalau hewan-hewan ini pasti sudah ada pasangan-pasangannya ya. Ingat peristiwa air bah ya, Nuh memisahkan hewan-hewan itu berpasang-pasangan. Berarti sebelumnya sudah ada hewan yang berpasang-pasangan. Nah, hewan saja berpasangan, ya kan? Maka Tuhan Allah menyediakan penolong yang sepadan dengan dia, yaitu Tuhan. Kemudian apalagi manusia tidak merasa malu, ya. Tidak tahu, saya mengatakan zaman dulu waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, mereka itu telanjang. Kalau sekarang kata telanjang, kita kotaknya langsung kemana, ya? Zaman dulu mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan hal itu, tidak melihat hal itu, karena mereka belum jatuh dalam dosa. Nah, manusia kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Siapa yang tahu Taman Eden itu ada di mana? Zaman dulu waktu saya sekolah minggu, kalau dibilang Taman Eden, waduh berarti itu di sorga, gitu ya. Tempatnya itu pasti indah sekali, dan kita nanti akan kembali ke sana. Itu pengertian kita waktu masih kanak-kanak. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kalian juga bisa browsing ya, apa kisah-kisah di Alkitab, tempat-tempat ya, kemudian apa yang nggak ngerti. Kalau sekarang gampang, coba jangan asal-asal ya, karena Google juga bisa salah. Google juga bisa memberikan pemahaman yang tidak tepat. Jadi pintar-pintarlah mencarinya dan memang mengujinya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, alat ujinya tetap Alkitab firman Tuhan. Dan alat ujinya lagi, kalau kalian tidak sejahtera dengan definisi ya, dengan penjelasan, tidak sejahtera, berarti ada yang harus ditanyakan. Tanyakanlah kepada misalnya hamba Tuhan, guru rohani, ya, guru agama, ya, atau orang yang tepat, ya, untuk menjelaskannya supaya tidak tetap dalam ketidakmengertian. Nah, itulah enaknya, gampangnya kita sekarang, ya. Meskipun kita harus hati-hati, tapi kita bebas bisa mencari informasi. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, tadi Taman Eden ini ternyata itu berada di daerah Irak, ya, di daerah Irak, dan sampai ke Ethiopia. Ethiopia itu di benua apa? Irak itu di benua apa? Berarti luas sekali ya. Ya. Irak itu di mana? Di benua Asia. Ethiopia itu di mana? Di benua Afrika. Jadi betapa luasnya ternyata tanah itu. Ya, dialah pohon-pohon ada di sana, binatang-binatang ada di sana. Nah, begitulah Allah menciptakan dan menyediakan segala sesuatu yang sempurna kepada manusia. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa tadi, apa yang terjadi? Manusia mengalami rasa malu yang mereka alami pertama. Waduh, ternyata kami seperti ini. Ya, waduh, ada yang salah. Saya tidak menjelaskan tentang pohon ini kan. Kejatuhan mereka memang karena mereka memakan buah yang dikecualikan oleh Allah untuk mereka. Ya, karena mereka tidak memindahkan perintah Tuhan. Nah, kemudian manusia juga menjadi takut. Kemudian manusia dan ular yang sebagai si iblis itu dikutuk Tuhan.
kembali ke alam makan biji-bijian. Ya, kita makan biji-bijian. Itu beras itu biji, ya. Kemudian banyak kacang, ya, jagung itu semua biji-bijian. Jadi zaman dulu manusia nggak makan daging babi, nggak makan daging anjing, nggak makan daging ayam. Itulah betapa mulianya dan betapa murninya manusia pada waktu sebelum kejatuhan dalam dosa. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, bahkan ular pun dikutuk. Ya, kemungkinan tadinya dia punya kaki, ya. Tetapi setelah itu dia apa? Menjalan, dia apa namanya itu? Ngesok ya namanya itu bahasanya. Nah, kan kalau kita pikir-pikir sakit ya kena pasir, kena batu. Tapi si ular kan nggak bilang, aku kalian enak ya pakai kaki, kalau saya begini nggak bilang juga, karena sudah demikianlah Tuhan jadinya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian apa lagi yang dialami? Manusia kehilangan janji. Kalau zaman dulu manusia adalah makhluk yang mulia, ya, serupa dengan gambar Allah, bukan mukanya atau wajahnya, ya. Tetapi sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, jadi dirinya pun rusak, wajah Allah pun rusak dalam diri manusia. Kemudian manusia diusir dari tanah itu. Waduh, tempat yang indah tadi. Kalau kita sudah mendapat kenyamanan, tiba-tiba diusir, apa yang kita alami? Sedih, sengsara, ya. Waduh, apa Pak? Merana, ya, bacanya lebih tinggi lagi ke merana, ya. Kayaknya kalau dengar kata merana ini udah tinggi banget, ya. Nah, itu yang kita alami. Demikian juga ini Adam dan Hawa yang sudah enak-enak mereka di taman Eden, tiba-tiba diusir, ya. Begitu rendahnya, ya. Begitu tidak berartinya. Nah, itulah akibat dosa. Nah, kemudian apa itu dosa? Kita sedikit-sedikit sepertinya kita paham sekali, ya. Sepertinya kita akrab sekali dengan dosa ini. Dan memang tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna ketika kita masih berada di dalam dunia. Dosa itu ialah pelanggaran hukum Allah. Coba salah seorang membaca dari kita Yohanes 3 ayat 4. Yohanes 3 ayat 4. Ada Alkitab di belakang sana nih, siapa? Ada Alkitab itu di samping Pak itu. Udah diambil Pak Stefan terus. Udah. Itu aja Pak. Yang tadi sharing aja. Coba Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau Yohanes itu di depan perjanjian baru, kalau 1 Yohanes di bagian belakang. Nah, jangan-jangan belum pernah buka nih bagian 1, 2, 3 ini. 1 Yohanes 3 ayat 4, ayo dibaca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, jelas ya. Terima kasih. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau ada peraturan-peraturan yang diberikan misalnya di sekolah, dihukum kan kalau tidak ditaati, bukan hukumnya ditaruh di kamar mandi, ya bukan, tapi membersihkan kamar mandi, ya. Atau hukumnya adalah mungkin disuruh menulis, saya akan mematuhi peraturan, saya akan mematuhi hukuman, sanksi, ya. Nah, pelanggaran terhadap hukum Allah juga tidak main-main, ya. Artinya manusia gagal mencapai sasaran dan standar yang ditetapkan oleh Allah. Atau dengan kata lain, dosa ini memiliki unsur-unsur, yaitu apa? Pelanggaran hukum, ketidaktaatan terhadap Tuhan. Waktu Adam dan Hawa dikasih peraturan ini, yang di tengah-tengah ini,
Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memberontak. Apa pemberontakannya? Si Lucifer ini adalah malaikat-malaikat yang mengerahkan malaikat-malaikat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi dia bagian apa ya? Worship leader sebenarnya dia di kalau di mana? Kalau di dunia ya. Jadi worship leader dia menyuruh atau mengajak ya malaikat-malaikat itu bagian yang menyembah Tuhan. Tetapi dia melihat begini, enak juga ya, bagus juga ya. Wah, kalau aku disanjung juga ya. Nah, kemudian dia mencuri kemuliaan Allah dengan ingin juga disanjung. Ini pemberontakan terhadap Allah. Ya. Sederhana ya. Makanya kita para worship leader ini, kalau ada yang kalau kita sempat dalam hati kita begini, ini satu pengetahuan juga ya, saya sisipkan ya. Kalau ada pemimpin pujian, kadang-kadang kan kalau kita lihat itu kita terkagum-kagum ya, hebat sekali. Ada teman kami kalau pernah lihat di YouTube namanya Friego, itu dia di GSJS. Itu dulu di pelayanan kami waktu kami di Batu, ya memang dia suaranya bagus dan dia pemimpin pujian. Tapi ketika saya lihat dia di YouTube, waduh, hebat sekali Friego ini sekarang. Ya, nah kadang-kadang para worship leader ini tergoda untuk dia memegahkan diri. Jangan sampai seperti itu kita ya. Saya juga worship leader. Saya juga ditegur ya ketika mendapat suatu pemahaman, jangan sampai saya bangga dengan kalau misalnya mendapat pujian dari jemaat. Karena apa yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya sebagai sarana untuk membawa jemaat untuk memuji, menyembah Tuhan dengan benar, dengan sungguh. Ya. Jadi inilah pemberontakan. Ketika kita mencuri kemuliaan Allah, ketika Lucifer ingin disanjung dan mencuri kemuliaan Allah, ketika Adam dan Hawa ini juga ingin menyamai seperti Allah, ya. Waduh, kata ulang, kalau kamu makan ini, kamu bisa sama dengan Allah. Waduh, enak banget ya. Kalau kita bisa disamakan dengan presiden misalnya, hanya dengan memakan satu buah atau hanya dengan melakukan sesuatu, siapa yang tidak mau? Pasti tergoda kan? Atau kalau jadi presiden deh, ya sama dengan teman kita yang lebih hebat misalnya, juara misalnya, pasti tergoda. Nah, inilah godaan yang mengakibatkan pemberontakan. Maka dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Kemudian dosa itu adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Rusaknya juga hubungan manusia dengan diri sendiri. Kita pasti pernah merasa ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kita ditegur atau didakwa namanya ya. Didakwa oleh diri kita sendiri, bukan orang. Kan orang nggak tahu kita berbuat dosa. Pikiran kita siapa yang tahu? Hati kita siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Tuhan dan kita sendiri. Maka ketika kita misalnya merencanakan sesuatu ya di dalam hati pikiran kita, ketika Roh Kudus bekerja, kita didakwa oleh diri kita sendiri. Ya. Kita dikoreksi, dan itu kalau kita terkadang kita menyadari itu, maka kita akan berubah. Ya, itu peringatan. Nah, jadi rusaknya hubungan manusia dengan Allah dan rusaknya hubungan dengan sesama juga. Dosa itu kerusakan hubungan dengan sesama ya. Kalau kita julid dengan orang itu dosa kan? Ya, itu sederhana manusia. Tapi rusaklah hubungan kita dengan manusia itu, dengan teman kita, karena kita julid yang membuat dia sakit hati. Rusak. Ya, ini masih sederhana. Apalagi misalnya membunuh. Ada sekarang ini televisi menyuguhkan kepada kita peristiwa-peristiwa kriminal yang mengerikan ya. Satu keluarga dibunuh, siapa yang bunuh? Anaknya. Satu keluarga dibunuh, siapa yang bunuh? Bapaknya. Mengerikan ya. Dunia ini mengerikan. Mengerikan saat ini, jangan kita ingat mengerikan krisis moneter, jangan.
Karena kita pasti mengalami itu dan menjalaninya. Dan ketika kita menjalani, kita nggak terasa kita melewati krisis demi krisis. Tapi krisis iman, krisis mengalami dosa ini harus menjadi peringatan keras bagi kita. Lebih tinggi ya, lebih tinggi peringatan ini daripada krisis moneter. Kalau krisis moneter masih ada yang membantu ya, kita masih bisa ada yang nggak bisa makan dari sini, nggak ada. Sedikit-dikitnya meskipun sederhana masih bisa makan. Ya. Tetapi kalau krisis dalam dosa ini menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari sesama, dan kita didakwa oleh diri kita sendiri. Nah, pagi hari ini kita diberikan tema yang sedemikian supaya kita diperingatkan bahwa dosa itu ada dan hukuman dosa itu, akibat dosa itu adalah maut. Kemudian menurut Yakobus 4 ayat 17, ini hal yang sederhana juga, bahwa kegagalan melakukan kebaikan pun disebut dosa. Coba seorang membaca yang tadi. Yakobus 4 ayat 17. Ini kita belajar ya, diingatkan tentang dosa ya, karena ini sehari-hari kita lakukan, ini sehari-hari ada dalam lingkungan kita. Yakobus 4 ayat 17. Ayo. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jelas ya, jelas sekali. Jadi tepatnya dosa ini kelalaian atau rasa abai atau kegagalan bertindak pun itu sudah dosa. Apa contohnya? Misalnya tetangga si Pinky, gak ada apa? Gak ada air di rumahnya, gak ada. Aduh, tok ini udah malam. Tok, Pinky, kamu ada air? Karena si Pinky malas. Kalau misalnya saya menyebut nama orang, bukan artinya Pinky begitu ya. Jadi ini contoh saja. Saya mau aduh ada air nggak? Saya haus banget. Aduh udah jam berapa ini kata si Pinky? Tiba-tiba orang itu besok karena dia memang dehidrasi. Dosa nggak? Dosa. Ya? Apalagi misalnya ada yang jatuh ini di jalan, banyak yang kejadian begini. Aduh, daripada saya yang dituduh menjatuhkan dia, aduh daripada saya didatangi orang, pulang-pulang aja. Kemudian orang itu makin apa? Makin sakit. Seharusnya tadi dia nggak patah tulang, jadi patah tulang karena kelamaan ditolong. Berdosa nggak? Itu sederhana. Ya. Jadi ketika kita tidak melakukan yang baik, ya, ketika kita tidak melakukan yang baik, abai itu juga dosa. Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar. Kita tidak usah berbicara tentang korupsi ya, karena itu sudah jelas-jelas ya, korupsi merugikan orang lain sudah jelas-jelas. Yang kecil-kecil saja yang kita saja yang sehari-hari lakukan. Maka ini menjadi peringatan bagi kita bahwa dosa itu ada dan akibatnya adalah fatal, maut ya. Kejatuhan Adam dalam dosa ya, akibat kegagalan yang tidak mentaati perintah Allah yang kudus itu kita terima sampai sekarang. Maka kalau lagi ada anak bayi lahir ya, waduh suci sekali dia, murni sekali. Kalau kita yang sudah ini, Tuhan berkatilah anak ini, karena dari lahir pun dia sudah mewariskan dosa nenek moyang ya, dosa nenek moyang dan dosa Adam dan Hawa. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan bahwa kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah ada menyertai kita dalam kehidupan kita ya. Jadi kita jangan bilang meskipun dia baik Allah, kamu kan sudah punya, kita ini sudah punya dosa turunan yang benar. Maka itu hari lepas hari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan kuduskan
Ya, kita melihat orang baik-baik saja, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya kan? Kita melihat rohani sekali, bapak itu ya, kita tidak tahu. Karena penilaian itu adalah dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dalam bacaan kita tadi pun ada di sini ya, di ayat yang ke dimana kita bisa temukannya. Nah, bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, coba kita salah seorang membaca juga di antara kita Yesaya 59 ayat 2. Dosa ini adalah hal yang serius ya di hadapan Allah. Manusia tidak dapat menghampiri Allah karena mengalami keterpisahan dengan Allah. Ayo salah satu Yesaya 59 ayat 2. Karista sudah mendapat? Ayo membaca untuk kita. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri kepada kamu sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, di sini dikatakan juga adalah bahwa dosa itu mengalami keterpisahan hubungan dengan Allah. Allah menyembunyikan ini sepertinya serius sekali. Ngeri nih bahasanya. Allah menyembunyikan diri. Padahal Allah itu apa? Dia adalah sumber segala sumber kehidupan kita. Tunggal sumber kehidupan kita, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, sumber pertolongan, segala sumber ya. Karena Tuhan ini Allah adalah sumber, memang benar ya. Sumber kasih, sumber segala. Tapi ketika sumber ini menyembunyikan diri dari kita, maka ini adalah hal yang serius ya. Kita ini apa? Kita ini tidak ada apa-apanya, tidak berdaya, tidak punya arti ya. Nah maka Yesaya tadi mengatakan keterpisahan kita dari Allah adalah segala kejahatan kita, sehingga Allah tidak mendengar, Allah menyembunyikan diri dari manusia. Tema hari ini mengingatkan kita jangan bermain-main dengan dosa. Kalau kita mengalami jatuh di dalam dosa, tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi satu tekad adalah mau bangun, mau bangkit, mau sadar dari kejatuhan kita dalam dosa. Kalau kita tidak mengalami itu, kalau kita tidak cepat sadar akan hal itu, kita tidak jeli akan hal itu, maka keterpisahan kita dengan Allah ini akan kita alami sangat lama. Bahkan kekekalan, kekal tempat kita tidak lagi seperti di Taman Eden, tidak lagi di surga sana, tapi tempat yang kekal juga, yaitu di neraka. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Tetapi ayat yang berikutnya, lanjutan dari Roma 6 ayat 23 itu adalah tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita meskipun jatuh ke dalam dosa sekarang ini ya, selalu saya tekankan bahwa masa-masa kita sekarang ini adalah masa kasih karunia Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa berkali-kali, ada pujiannya kan? Berkali-kali kau menolong ya. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa, ketika kita datang kepada Tuhan, berkali-kali juga Tuhan menolong kita. Karena apa? Tuhan tidak mau kita celaka, Tuhan tidak mau kita binasa, Tuhan tidak mau kita mengalami maut. Sia-sia Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, Yohanes 3 ayat 16 ya. Sia-sialah itu karya Allah yang luar biasa itu. Kalau Allah tidak mengampuni kita, tapi syaratnya adalah kita harus sadar, kita harus datang kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami pengampunan, mengalami penebusan dosa.
kasih Tuhan sebagai jadi bahaya ya, keterpisahan kita dengan Allah itu bahaya. Kita ini sepertinya nggak berguna. Ya. Yang paling sedih adalah kalau kita istilahnya dicuekin Tuhan. Pernah nggak kita berdoa, sepertinya Tuhan ini nggak peduli ya sama saya ya. Saya bergumul begitu berat, kok rasanya nggak didengar? Ya, kok rasanya saya dianaktirikan Tuhan? Saya berdoa sampai nangis-nangis, sampai mungkin ada yang sampai guling-guling ya. Tapi kok rasanya nggak ada jawabannya, dan itu membuat kita menjadi ragu. Benar nggak nih Tuhan ini? Apakah Tuhan ini sibuk dengan orang lain? Itu juga dosa. Ya? Apakah Tuhan ini itu tadi menganaktirikan saya? Kok yang sana sepertinya dia biasa-biasa saja, dia malah menipu temannya, tapi kok rasanya berhasil ya Tuhan? Nah itu menjadi godaan ya, menjadi godaan kepada kita. Tetapi kasih karunia Allah ini membuat kita merasakan iya, aku memang masih bergumul, aku memang masih berdoa, tapi terima kasih Tuhan, aku masih diberikan kesehatan, aku masih dapat menjalani hari-hari, dan terlebih lagi Tuhan tidak meninggalkan saya. Itulah yang menjadi kekuatan ya. Nah jadi berkali-kali kita jatuh dalam dosa, berkali-kali juga Tuhan menolong kita. Maka bahayanya keterpisahan manusia dengan Tuhan ini harus kita sadari sehingga kita bisa menghindarinya. Ada satu pujian yang berkata ada satu, bukan ya pujian juga ada, waktu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berseri. Itu seorang orang memilih apa? Gang sempit. Karena diartikan secara harfiah ya, jalan-jalan itu, jalan-jalan lebar-lebar itu bahaya. Bukan seperti itu ya. Artinya jalan menuju kebinasaan itu, menuju dosa itu banyak, itu maksudnya luas ya, godaannya itu lebar ya. Dan kita sepertinya lebih senang ya, lebih senang, lebih lega gitu ya. Tetapi jalan yang sempit ini, kalau sempit apa? Membuat kita apa? Membuat kita bergumul ya, membuat kita harus menaruh percaya, membuat kita berjuang. Itulah, ini diilustrasikan seperti itu. Kemudian ada lagi satu puisi. Waktu saya masih sekolah minggu, saya rajin berpuisi ya. Waktu Natal saya selalu tampil dengan baju putih ya, dengan bangga selalu berpuisi. Nah, ada satu puisi begini, judulnya Dosa. Dosa, dosa, dosa. Di mana-mana dosa. Di rumah dosa, di sekolah dosa, di jalan-jalan dosa, di tempat pekerjaan atau di kantor dosa. Benar apa? Benar ya? Nah, waktu itu di Karang ya, dan saya ingat sekarang ini sepertinya ya puisi saja, tetapi kenyataannya memang benar ya. Di mana-mana dosa, di lingkungan kita hidup ini semua bisa mempengaruhi kita, bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Maka itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati ya. Mari kita mengingat bahwa dosa ini adalah hal yang serius, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan sumber dari segala sumber kehidupan itu untuk menolong kita, mengangkat kita, menebus kita, mengampuni kita, menguduskan dan mencegah kita dari dosa. Ini menjadi tekad kita sebagai jemaat Tuhan, bahwa kalau kita terus hidup di dalam ini, peringatan keras, kalau kita hidup terus di dalam kedosaan kita, maka neraka menerima kita. Tetapi kalau kita dengan kasih karunia Allah, kita mau dibimbing, kita mau tidak terpisah dengan Allah, kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita mau hidup di dalam Tuhan lebih baik, lebih benar, maka kita tempatnya adalah surga.
Amin. Ini menjadi kerinduan kita, dan mari kita mengingat senantiasa akan firman ini supaya dalam kehidupan kita juga mau menolong orang lain, ya, yang hidupnya dalam keberdosaan. Kita juga boleh menjadi berkat bagi mereka supaya mereka tidak menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pemberitaan firman-Mu sudah selesai yang Kau sampaikan, tetapi kami percaya ini tidak tinggal hanya di tempat ini saja. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, mengingatkan kami ketika kami rindu untuk diperbaharui, ketika kami rindu untuk mendapat pengetahuan yang lebih tentang dosa ini, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih benar dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan ketika kami jatuh, Tuhan tolong kami, angkat kami, sehingga kami dapat kembali kepada-Mu Tuhan, dan hidup kami hari lepas hari diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman saya sampaikannya, pengumuman untuk minggu ini. Kemarin kami lupa ya bahwa selama bulan Januari ini ada kegiatan yang tidak kita laksanakan, yaitu doa malam. Kemarin itu sempat saya umumkan bahwa karena masih ada, kami saja masih ada Natal ya, jadi hari-harinya itu adalah masih di hari-hari latihan, dan kemungkinan ya gereja-gereja lain juga ya, bulan Januari itu masih masa apa ya, masa jeda ya katanya. Nggak tahu kalau orang Melayu jeda ya. Saya mengingat itu, makanya saya waktu bikin pengumuman minggu lalu, oh iya ya, ini bulan Januari biasanya kita masih ada acara-acara dan kita, tapi bukan artinya kita tidak berdoa ya. Kita tetap berdoa di tempat kita masing-masing ya. Kita tetap mendoakan keluarga, gereja, saudara, bangsa dan negara kita. Jadi pengumumannya hari Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah minggu. Nah, nanti dilayani oleh Pak Pendeta Pako. Hari ini Pak Pako melayani di GKOI Pamulang, pemutusan ya. Petra. Pemutusan minggu lalu ya. Nah, di GKOI Petra yang ada di Pamulang. Kiranya pelayanan hambanya Pak Pako juga memberkati mereka yang ada di sana, jemaat Tuhan yang ada di sana. Itu saja pengumuman pada minggu ini. Ya, saya serahkan kembali ya. Mari firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama meresponi firman Tuhan dan mengingat satu ujian hidup ini ada prinsipal. Untuk melayani
kami, hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari jemaat Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan tadi. Kita diingatkan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mari kita diperlukan oleh kasih karunia Allah yang memulihkan kita, membenarkan kita dalam melalui Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini dalam doa kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, dan menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ini Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Sebelum kami menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu, ampunilah kami Tuhan terhadap pelanggaran-pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan kami, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Tuhan pulihkan kami, Tuhan kuduskan kami sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami dapat memohon, meminta dengan kasih karunia-Mu untuk setiap pergumulan kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kita untuk Rafa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan tiap-tiap hamba-Hamba, hanya Engkau yang tahu ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, usaha pekerjaan, baik yang besar maupun yang kecil, Tuhan kami berdoa berkatilah, sehingga berkat-berkat ini dapat mencukupkan kebutuhan mereka, dapat dipakai untuk pelayanan, dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dan dapat dipakai untuk menghidupi keluarga. Bapa di surga, hamba berdoa juga Tuhan, jika ada saat ini jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, apakah mereka berbaring atau dapat melakukan aktivitas, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan sempurnakanlah ya Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja bagi mereka, kuasa Roh Kudus, kuasa kesembuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan mereka. Terlebih Tuhan, jika di antara jemaat Tuhan mengalami kelemahan secara psikis Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan kami tahu Tuhan bagian ini Tuhan hanya kuasa Roh-Mu saja yang memulihkan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami untuk bertambah-tambahnya jemaat di tempat ini. Kami tahu Tuhan di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau, banyak orang-orang yang rindu untuk datang kepada-Mu, tetapi tidak ada sarana, mungkin juga ragu atau ada alasan-alasan lain ya Bapa. Bahkan
masih banyak di luar sana Tuhan. Mungkin mereka tidak mempunyai tempat bernaung atau gereja. Untuk itu ya Bapa, kiranya Tuhan dengan kasih karunia-Mu, biarlah mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, dan panggilan-Mu sehingga mereka dapat mengenal Engkau dengan baik Tuhan, dan kami dapat berkumpul, saling mendoakan, saling mendukung, saling meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan kami di tempat ini. Bapa, kerinduan kami juga Tuhan, kalau saat ini kami memakai tempat ini Tuhan untuk beribadah. Sebenarnya kerinduan kami Tuhan, kami ada tempat, tetapi kami terus memohon kepada-Mu karena kami percaya waktu-Mu adalah indah, waktu-Mu adalah tepat. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan bahwa Yayasan Citra Nusantara, khususnya Bu Risma dan Pak Tombu, memberikan tempat ini kepada kami. Kami sangat bersyukur. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan karena kebaikan mereka. Berkatilah Tuhan sekolah ini dengan kemajuan, dengan murid-murid yang dibimbing, dididik di sini, bertambah-tambah jumlah mereka. Dan berkatilah guru-guru yang ada, staf pengajar yang ada, demikian juga staf karyawan yang ada. Tuhan memberkati mereka supaya sekolah ini juga Tuhan dapat dilihat oleh lingkungan mereka, menjadi berkat di lingkungan mereka. Cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ibu kami misional. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk seluruh jemaat. Tuhan tolong mereka dan senantiasa berada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan mereka, kiranya Tuhan berikan kepada mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sinode kami, sinode di KWI. Kami berdoa untuk ketua sinode, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang membidangi bidang-bidang pelayanan yang ada. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan dan kesehatan, dan mereka dapat mengayomi, mereka dapat membimbing, mereka dapat merangkul gereja-gereja yang ada di bawah naungan GKOI. Tuhan, kami juga berdoa untuk para donatur sinode ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong, memberkati hamba-hamba-Mu yang memberikan perhatian mereka melalui dana yang ada. Mungkin juga sumbangsi pikiran, mungkin juga sumbangsi informasi atau apapun Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami selalu rindu mendoakan bangsa kami supaya rukun dan damai. Meskipun kami tahu di beberapa tempat ada saja terjadi kericuhan, ada saja mungkin terjadi perpecahan, tetapi biarkanlah Tuhan bangsa ini mengalami pemulihan. Karena hanya Engkau yang dapat melakukan itu Tuhan. Masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati setiap orang untuk berdamai, untuk mengalami kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa ya Bapa, untuk aparat keamanan yang ada Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka menjadi fasilitator, menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat membantu menangani keamanan di berbagai tempat di bangsa kami. Tuhan, bangsa kami ini sedang dalam mengalami musibah, sedang dalam mengalami bencana. Kami berdoa kiranya penanganan bencana di Indonesia ini Tuhan dapat dilakukan dengan baik. Kami tahu Tuhan ada banyak kendala-kendala yang dialami. Untuk itu kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan menolong supaya segala rintangan-rintangan yang menghalangi untuk tempat-tempat ini dapat dijangkau, biarlah Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan lancarkan segala sesuatunya ya Bapak, supaya orang-orang yang di pedalaman, di pelosok-pelosok yang mengalami bencana, yang belum dapat terjangkau dengan kendaraan, dapat difasilitasi Tuhan, dapat dijangkau dengan kendaraan lain Tuhan, dan mereka memperoleh bantuan. Inilah Tuhan kerinduan kami untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, lembaga-lembaga yang ada, kiranya mereka dapat mengerjakan, mereka dapat
melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dan melakukan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami, di atas kepentingan pribadi mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja. Kami berdoa ya Bapa, kiranya gereja-gereja juga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi saling bergandengan tangan Tuhan untuk menopang, untuk menjadi tiang doa bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Kami tahu ya Bapak, di gereja-gereja dimanapun di Indonesia ini ada juga pertikaian, ada perselisihan. Untuk itu biarlah kasih Tuhan mengalir turun ke atas mereka, sehingga menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang memiliki kasih. Untuk itu Tuhan kami berdoa kiranya segala perpecahan dan perselisihan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, dan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk mengalami kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah semuanya ini di dalam kasih-Mu, dan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar di tempat yang tinggi. Ampuni kami Tuhan jika kami salah di dalam berdoa, jika kami salah di dalam meminta ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya langsung jemaat Tuhan kita berdiri. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.